Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiada Spariza dengan NIM C1C0020014 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Dasar Perhitungan Pajak, Depresiasi dan Amortisasi. Dasar pengenaan pajak. Pengertian dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penghentian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Jenis dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh adalah DPP PPh 21, DPP PPh 22 atau DPP nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk menghitungan bea masuk ditambah pungutan lain. DPP PPh 23 nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa. DPP PPh 15 mengenai pajak pada wajib pajak perusahaan pelayanan. Jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. PPN terutang sama dengan tarif dikali DPP. Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi harga jual untuk menyerahkan BKP, penggantian untuk menyerahkan JKP, ekspor BKP tidak berwujud. Nilai impor untuk impor BKP, nilai ekspor untuk ekspor BKP, nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Definisi biaya. Biaya ini lebih dikenal dengan sebutan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau sering disingkat dengan biaya 3M. Secara umum, ketentuan mengenai biaya 3M ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan UUD. Namun, beberapa jenis biaya diatur tersendiri seperti pasal 5 untuk bentuk usaha tetap, pasal 11 dan 11A untuk penyusutan dan amortisasi. Biaya yang dapat dikurangi penghasilan bruto. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPh berikut rinciannya. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan dan amortisasi, iuran, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan sumbangan. Biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto. Adapun biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut pasal 9 Undang-Undang PPh sebagai berikut. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, gaji yang dibayarkan kepada anggota
persekutuan, firma, atau perseroan komanditer. Penghasilan tidak kena pajak. Besarnya VTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah. Depresiasi. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu harga berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan penggunaan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Harta berwujud yang berupa penggunaan dibagi menjadi 2, yaitu permanen, masa manfaatnya 20 tahun. Tidak permanen, bangunan yang bersifat sementara, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Saat penyusutan dapat dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan. Amortisasi. Harta tak berwujud digolongkan menjadi kelompok 1, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, kelompok 3, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, kelompok 4, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.